Baik, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami di sini kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Brian Christopher Tondang, dengan NIM 1100200031. Teman saya Claudio Rizaldi Rusli, NIM 1100200010. Dan Yohanes Afrianto Jalus, NIM 1100200009. Kami di sini akan memaparkan hasil pekerjaan kami, yaitu laporan perancangan bandar udara, desain runway, taxiway, dan apron. Oke, langsung saja masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Bisa dijelaskan teman saya Supit. Baik, terima kasih kesempatannya. Sini saya akan menjelaskan bab 1. Pertama, pendahuluan. 1.1 latar belakang, yaitu transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai, dan danau yang memungkinkan pengangkatan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air, misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Semakin tingginya tuntutan mobilitas masyarakat tentunya membutuhkan sarana transportasi yang dapat memberikan pergerakan dan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, walaupun jarak tempuhnya jauh. Secara umum, transportasi memegang peranan penting dalam dua hal, ya, yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non-ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis, misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional, dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut, ada pula tujuan yang bersifat non-ekonomis, yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Hal tersebut menunjukkan arti pentingnya transportasi di Indonesia, sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi atau pengangkutan mutlak diperlukan. Next aja, Le. Lanjut. Baik, di sini rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara merencanakan runway? Yang kedua, bagaimana cara merencanakan taxiway? Yang ketiga, bagaimana cara merencanakan apron? Kemudian di sini 1.3 tujuan perancangan, yaitu dapat mengetahui cara perancangan runway, taxiway, dan apron, serta dapat mengklarifikasi pesawat dan bandara udara sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian 1.4 manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian proposal ini adalah yang pertama, memberikan pengetahuan tentang perencanaan geometri runway, taxiway, apron. Yang kedua, hasil dari penelitian proposal ini diharapkan dapat menjadi masukan atau rencana penambahan fasilitas bandara udara sesuai dengan klasifikasinya. Kemudian 1.5 batasan masalah. Berbagai batasan ditetapkan dalam melakukan penelitian proposal ini, antara lain yang pertama, lokasi studi penelitian adalah Bandara Konohagakure. Yang kedua, penelitian ini tidak membahas analisis biaya. Yang ketiga, data yang digunakan dalam analisis perkerasan. Yang keempat, analisis penelitian fasilitas sisi udara, acuan yang dipakai. Next, selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih.
Saya akan melanjutkan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Landasan teori. Pada dasarnya, sistem transportasi merupakan suatu siklus aktivitas yang bersifat kontinu yang melibatkan hampir seluruh aspek. Maka dari itu, analisis berbagai bidang ilmu dapat menjadi dasar dalam menganalisis persoalan kompleks yang diakibatkan oleh adanya tuntutan perjalanan setiap individu. Transportasi mencangkup beberapa hal dalam kaitannya dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti misalnya infrastruktur jalan raya, moda transportasi, hingga pada manajemen pengelolaannya yang dilakukan oleh pengambilan kebijakan maupun perencana. Teknologi transportasi dalam perkembangannya telah mengubah hampir seluruh wajah dunia, sehingga perubahan dari banyak-banyak kota tradisional menuju kepada kota-kota modern saat ini masih dapat ditarik hubungannya secara jelas dengan pengaruh teknologi transportasi. Maka transportasi sebagai jembatan perkembangan suatu wilayah hingga pada negara suatu bangsa sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Perhatian pada pengembangan sistem transportasi saat ini telah menjadi perhatian khusus dengan berbagai sudut pandang. Teknologi transportasi merupakan perkembangan lebih lanjut dari pilihan orang untuk mempermudah pergerakan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Adanya zona atau wilayah sebagai kesatuan asal dan tujuan pergerakan yang dilalui dengan mempergunakan alat angkut atau teknologi transportasi yang memadai dan memuaskan penggunaannya, akan membentuk sebuah sistem pergerakan yang biasa disebut dengan sistem transportasi. Oleh karena itu, sistem transportasi adalah suatu bentuk keterkaitan dan keterikatan antara penumpang, barang, sarana, dan prasarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami maupun buatan. Secara garis besar, sistem transportasi ini dapat dibagi menjadi satu, sistem transportasi darat. Transportasi darat adalah kendaraan yang beroperasional dan diperbolehkan untuk menggunakan jalan, baik berupa jalan raya maupun berupa jalur rel. Angkutan jalan ini diantaranya sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta api. Yang kedua, sistem transportasi laut. Transportasi laut adalah sistem pemindahan manusia atau barang yang beroperasi di laut dengan menggunakan alat sebagai kendaraan dengan bantuan tenaga manusia atau mesin. Angkutan yang digunakan sebagai transportasi di laut yakni kapal feri, kapal pesiar, kapal tanker, kapal kargo, kargo barang, dan kapal kargo kontainer. Yang ketiga, sistem transportasi udara adalah suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara penumpang, barang, sarana, dan prasarana ruang udara yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami maupun buatan. Yang berikutnya, pengertian bandar udara. Bandar atau bandara udara yang juga populer disebut dengan istilah airport merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Suatu bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad untuk pendaratan helikopter. Sedangkan bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunaannya, seperti bangunan terminal dan hanggar. Definisi bandar udara menurut PT atau Persero Angkasa Pura I adalah lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat. Selanjutnya, perencanaan bandar udara. Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat, naik turun penumpang dan bongkar muat barang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda. Perencanaan bandar udara ini harus mengacu dan berdasarkan peraturan yang sudah ditentukan dalam rencana induk atau master plan secara keseluruhan yang sudah sesuai dengan peraturan atau pedoman yang terkait dengan perencanaan bandar udara seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan dan PP Nomor 70 Tahun 2001 tentang kebandarudaraan. Bandar udara memiliki fasilitas sisi
udara, adapun beberapa fasilitas-fasilitas sisi udara yang ada meliputi fasilitas landas pacu atau runway, fasilitas penghubung 6 6 landas pacu taxiway, dan fasilitas pelataran parkir pesawat atau apron. Fungsi bandar udara adalah terminal bandar udara digunakan untuk pemrosesan penumpang dan bagasi untuk pertemuan dengan pesawat dan moda transportasi darat. Bandar udara juga digunakan untuk penanganan pengangkutan barang atau kargo. Pentingnya pengembangan subsektor transportasi udara, yaitu satu, mempercepat arus lalu lintas, penumpang, kargo, dan servis melalui transportasi udara di setiap pelosok Indonesia. Yang kedua, mempercepat wahana ekonomi, memperkuat persatuan nasional dalam rangka menetapkan wawasan Nusantara, dan yang terakhir, mengembangkan transportasi yang terintegrasi dengan sektor lainnya, serta memperhatikan kesinambungan secara ekonomis. Selanjutnya, sistem bandar udara. Salah satu sistem bandar udara yang utama yaitu airside. Airside sendiri meliputi runway, taxiway, apron, dan elemen-elemen penunjang lainnya bagi pesawat selama pendaratan maupun tinggal landas. Airside atau sisi udara. Zona ini bukanlah zona di udara, melainkan zona yang pergerakan pesawat udara dan pendukungnya. Zona ini menggambarkan bagaimana titik-titik lokasi dapat terhubung melalui pergerakan operasi pesawat terbang. Pada zona ini terdapat transisi bangunan terminal sebagai area pergerakan penumpang menuju area pintu gerbang dan apron sebagai area pergerakan pesawat terbang. Zona ini menggambarkan pergerakan keberangkatan pesawat dimulai dari pintu gerbang apron menuju taxiway atau sistem landas hubung, menuju holding pad atau landas hubung keluar menuju runway, dan menuju runway untuk lepas landas hingga terbang di udara. Proses pendaratan digambarkan oleh diagram diagram ini. Yang pertama, runway atau landasan teori. Landasan pacu atau runway adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada bandar udara di daratan atau perairan yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara. Yang kedua, taxiway. Taxiway ialah jalan yang menghubungkan antara apron dan landas pacu. Yang ketiga, apron. Apron ialah tempat di mana pesawat dapat parkir untuk menaikkan atau menurunkan penumpang atau mengisi bahan bakar. Selanjutnya, karakteristik pesawat terbang. Karakteristik pesawat yang berpengaruh pada desain bandar udara dijelaskan pada bagian berikut. Yang pertama itu ada berat pesawat. Berat pesawat merupakan faktor utama untuk mengukur tebal perkerasan tempat pendaratan atau landing area, berupa landas pacu, runway, taxiway, wilayah perputaran pesawat atau turning area, dan tempat parkir atau apron. Yang kedua, konfigurasi roda pesawat. Konfigurasi roda pesawat utama atau main landing gear menunjukkan bagaimana reaksi pergerakan terhadap beban yang diterimanya. Selanjutnya, ukuran pesawat. Ukuran pesawat. Yang ukuran pesawat yang perlu diperhitungkan adalah lebar sayap pesawat atau wingspan dan panjang pesawat atau fuselage leg. Sebagaimana dijelaskan pada faktor di bawah ini, yang pertama itu ada ukuran tempat parkir atau apron dan manuver atau pergerakan pesawat untuk parkir. Yang kedua itu ada lebar jalur pergerakan pesawat di landas pacu dan taxiway yang juga akan mempengaruhi jarak di antara dua jalur. Yang keempat, kapasitas. Kapasitas pesawat udara terkait dengan dengan daya angkut penumpang dan barang akan mempengaruhi fasilitas yang harus disediakan di dalam bangunan terminal. Misal, ruang tunggu penumpang, fasilitas sirkulasi penumpang, dan lain-lain. Selanjutnya pada tabel 3.1 dapat dilihat konfigurasi roda pendaratan utama. Dan yang di sebelahnya itu ada gambar 3.1 pesawat, geometri pesawat. Uh, Lanjut ke jenis-jenis bobot pesawat terbang. Yang pertama ada operating empty weight atau merupakan berat dasar pesawat yang termasuk di dalamnya kru, pilot, teknisi,
pramugari, tidak termasuk berat buatan dan bahan bakar. Yang kedua ada payload atau berat muatan yang terbayar termasuk di dalamnya penumpang, surat, ekspres, dan kargo. Yang ketiga ada zero fuel weight, berat pesawat dengan bahan bakar kosong terdiri dari berat kosong operasi atau OEW. Yang keempat ada maksimum rem weight, yaitu berat maksimum pesawat yang diizinkan untuk pergerakan di darat atau pergerakan di antara apron menuju ke ujung landas pacu. Yang kelima ada maksimum structural take-off weight atau MSTOW, berat maksimum struktur pesawat yang diizinkan untuk mulai melakukan penerbangan atau take-off, yang dibatasi oleh kekuatan pesawat. Dan yang terakhir itu maksimum structural landing weight atau berat maksimum pesawat yang diizinkan untuk mulai melakukan pendaratan. Selanjutnya 2.4 itu perhitungan panjang runway dengan karakteristik pesawat B757. Dapat dilihat pada tabel ini. eh, yang pertama itu karakter ARFL nilainya 1,570 meter. Yang kedua ketinggian bandar udara di atas muka air laut atau MSL nilainya 123 meter. Yang ketiga elevasi maksimum nilainya 119,75 meter. Yang keempat elevasi minimum nilainya 117,30 meter. Yang kelima temperatur maksimum nilainya 39,8 derajat Celcius. Yang keenam temperatur rata-rata harian nilainya 37 derajat Celcius. Yang ketujuh itu ada orientasi runway terhadap azimut magnetik utara, nilainya 63 derajat. Yang kedelapan, jumlah kedatangan A300B4 pada jam puncak 5 buah pesawat. Dan yang terakhir itu gate occupation time rata-rata 60 menit. Selanjutnya dapat dilihat rumusnya itu pada uh, paparan kami. Dan dilanjutkan, yang pertama itu panjang runway yang disyaratkan, panjang landas pacu atau runway minimum setelah diperoleh berdasarkan karakteristik pesawat, maka landas pacu tersebut akan dikoreksi terhadap elevasi, temperatur, dan runway gradient. Koreksi terhadap elevasi berupa FE sama dengan 1 ditambah 0,07 kali H per 300. Sehingga dapat nilai FE itu 1,03. Yang kedua, koreksi untuk temperatur dengan rumus FE sama dengan 1 tambah 0,01 kali TR kurang 15 kurang 0,0065 kali H. Nilai FT itu didapat 1,237. Yang ketiga itu koreksi untuk pelandaian. Nilai yang didapatkan 1,345. Dan dengan memperhatikan koreksi-koreksi di atas, panjang runway rancangan dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. LA sama dengan LB dikali FE dikali FT dikali FG, sehingga nilai LA itu didapat 2690,474 dibulatkan menjadi 2691. Sesuai dengan Aerodrome Reference Code yang direkomendasikan ICAO untuk runway lebih dari 1.800 meter, maka diperoleh code number 4 dan code letter D. Dari kategori tersebut, bandar udara untuk existing diisyaratkan memiliki lebar landasan kurang lebih 45 meter. Oke, lanjut ke bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Aldi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, ada metode identifikasi. Pada studi ini, metode yang dipakai adalah deskriptif evaluatif, yaitu metode studi yang mengevaluasi kondisi objektif atau apa adanya pada suatu keadaan yang sedang menjadi objek studi. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau gejala tertentu pada lokasi penelitian. Metode penyelesaian. Dalam pemecahan masalah, harus diperhatikan 4 langkah pemecahan masalah,
yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan memeriksa kembali. Secara umum, langkah-langkah model pemecahan masalah adalah berikut. Yang pertama, identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur atau measurable sebagai suatu langkah awal penelitian. Yang kedua, kumpulkan informasi. Informasi merupakan elemen yang dihasilkan dari suatu bentuk pengolahan data. Yang ketiga, kembangkan solusi. 4, pilihlah solusi terbaik. Yang kelima, terapkan solusinya. Selanjutnya, perhitungan panjang runway oleh ICAO. Panjang runway dihitung dengan perhitungan ICAO ketika tidak tersedia manual karakteristik performa pesawat rencana. Panjang runway didapatkan dengan memperhitungkan faktor koreksi umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, basic runway length atau panjang runway dasar. Basic runway length ditentukan berdasarkan asumsi kondisi di bandar udara, yaitu sebagai berikut. A. Ketinggian bandar udara berada pada ketinggian muka air laut. B. Temperatur di bandar udara adalah temperatur standar 150 derajat Celcius atau 590 derajat Fahrenheit. C. Runway rata atau tidak memiliki kemiringan ke arah longitudinal. D. Tidak ada angin berembus di runway. E. Pesawat bermuatan kapasitas penuh. F. Tidak ada angin yang berembus ke tempat tujuan. G. Temperatur penjelajahan pesawat adalah temperatur standar. Yang kedua, panjang runway yang disyaratkan dapat ditentukan dengan menggunakan basic runway length dan mengkalikan dengan angka koreksi untuk setiap perubahan elevasi, temperatur, dan runway gradient atau kelandaian runway. Di lokasi runway dibangun, koreksi untuk elevasi saat elevasi runway meningkat, maka kerapatan udara menurun. Hal ini akan mengurangi gaya angkat pada sayap pesawat dan sayap membutuhkan kecepatan kecepatan di permukaan atau ground speed yang lebih besar sebelum naik ke udara. Untuk memfasilitasi peningkatan elevasi tersebut, dibuat koreksi elevasi dengan kenaikan 7% di setiap 300 meter atau 1000 feet elevasi di atas muka air laut. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Fe sama dengan 1 tambah 0,07 kali H300. Dengan Fe adalah koreksi untuk elevasi dan H elevasi bandar udara. Koreksi untuk temperatur. Kenaikan temperatur referensi bandar udara atau airport reference temperature menyebabkan pengaruh yang sama seperti kenaikan dalam elevasi. Koreksi akibat temperatur adalah kenaikan 1% setiap 10 derajat Celcius temperatur referensi bandar udara melebihi temperatur atmosfer dengan 150 derajat Celcius untuk setiap elevasi. Setiap 1000 meter kenaikan elevasi bandar udara di atas muka air laut, temperatur berkurang 5,50 derajat Celcius sehingga rumusan untuk koreksi temperatur menjadi Ft sama dengan 1 tambah 0,01 kali TR dikurangi 15 kurang 0,0065 kali H. Dengan Ft adalah koreksi untuk temperatur, TR adalah temperatur bandara, dan H adalah elevasi bandar udara. Airport reference temperatur adalah rataan temperatur per bulan dari rataan temperatur harian. Dari bulan yang paling panas dalam 1 tahun, ditambah 1/3 dari selisih antara TA dan rataan dari temperatur maksimum harian atau TM. Sehingga TR dapat dirumuskan sebagai berikut. TR sama dengan TA tambah 1/3 dalam kurung TM kurang TA. Koreksi untuk kelandaian atau gradien.
efektif gradien atau kelandaian efektif adalah perbedaan elevasi maksimum antara titik tertinggi dan terendah di garis tengah runway dibagi dengan panjang total runway. Pesawat membutuhkan energi yang lebih ketika take off pada runway yang lebih curam, sehingga semakin panjang runway yang diperlukan untuk mencapai kecepatan permukaan atau ground speed yang diinginkan. Runway harus dikoreksi 10% untuk setiap kelandaian sebesar 1% dari efektif gradien. Rumus koreksi untuk kelandaian atau gradien menjadi Fg sama dengan 1 tambah 0,1 kali G, dengan Fg sama dengan koreksi untuk kelandaian atau gradien, dan G adalah gradien efektif runway. Dengan memperhatikan koreksi-koreksi di atas, panjang runway aktual atau panjang runway rancangan dapat ditentukan dengan rumus berikut, yaitu LA sama dengan LB kali FE kali FT kali FG, dengan LA adalah panjang aktual runway dengan satuan meter, LB panjang basic runway satuannya meter, FE adalah koreksi untuk elevasi, FT adalah koreksi untuk temperatur, dan FG adalah koreksi untuk kelandaian atau gradien. Perlu ditekankan bahwa koreksi-koreksi di atas adalah cara pendekatan dan sumber terbaik untuk informasi mengenai panjang runway adalah dari manual operasi penerbangan atau flight operation manuals pada pesawat yang akan digunakan. Dalam merencanakan bandar udara, runway harus cukup panjang untuk mengakomodasi pesawat yang membutuhkan panjang runway paling besar. Selanjutnya adalah perhitungan panjang runway FAA. FAA dan pabrik pesawat telah mengembangkan dan mempublikasikan kurva performa berbagai pesawat sebagai alat untuk merancang panjang runway. Kurva ini didapat berdasarkan uji terbang secara aktual dan juga data-data operasional. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat dihasilkan panjang runway untuk landing dan take off secara akurat untuk hampir seluruh jenis pesawat sipil yang lazim digunakan, baik itu pesawat besar maupun kecil. Kurva-kurva ini bervariasi dalam format dan kompleksitasnya. Contoh kurva performa pesawat dari pabrikan pesawat ditunjukkan pada gambar 1 dan gambar 2. Kurva ini berlaku untuk jenis pesawat Boeing 737-900. Kurva performa pesawat untuk take off dibuat berdasarkan efektif runway gradient atau kelandaian efektif runway 0%. Kelandaian efektif runway adalah selisih maksimum dari elevasi garis tengah runway dibagi dengan panjang runway. FAA mengatur bahwa panjang runway untuk take off meningkat seiring dengan kenaikan 1% kelandaian efektif runway. Dengan kenaikan sebesar 20% untuk pesawat piston dan turboprop, 10% untuk pesawat turbojet dalam kasus pendaratan pesawat turbojet pada runway yang basah atau licin, disarankan untuk menambah panjang runway dari 5% hingga 9,5%, bergantung pada tipe pesawat. Tidak ada koreksi yang disarankan untuk pesawat piston atau turboprop. Lanjut. Sekarang akan bahas bab 4, yaitu perencanaan geometrik runway dan taxiway bandar udara. Yang pertama, perhitungan dan pembahasan. Perhitungan panjang runway dengan karakteristik pesawat B757. Oke, yang pertama di tabel ini ada ARFL dengan nilai 1570 meter. Yang kedua, ketinggian bandar udara di atas muka laut atau MSL, yaitu 123 meter. Yang ketiga, elevasi maksimum sebesar 119,75 meter. Nomor 4, elevasi minimum sebesar 117,30 meter. Yang kelima, temperatur maksimum yaitu 39,8 derajat Celcius. Yang keenam, temperatur rata-rata harian 37,0 derajat Celcius.
Yang ketujuh, orientasi runway terhadap azimut magnetik utara yaitu sebesar 63 derajat. Yang kedelapan, jumlah kedatangan A300 B4 pada jam puncak, yaitu 5 buah pesawat. Yang kesembilan, gate occupation time rata-rata yaitu 60 menit. Yang pertama, kita akan mencari TR. Kenapa kita mencari TR? Karena TR untuk mendapatkan nilai temperatur rata-rata dari TA dan TM. Dengan rumus TR sama dengan TA tambah sepertiga TM kurang TA. Lalu kita memasukkan angka dari temperatur rata-rata harian, yaitu adalah TA, yaitu sebesar 37,0, ditambah sepertiga, dalam kurung kita masukkan angka TM, yaitu temperatur maksimum sebesar 39,8, lalu dikurangi dengan nilai TA. Lalu di situ kita akan mendapat nilai temperatur rata-rata sebesar 37,93. Lalu kita akan menghitung panjang runway yang disyaratkan. Panjang landas pacu atau runway minimum setelah diperoleh berdasarkan karakteristik pesawat, maka landas pacu tersebut akan dikoreksi terhadap elevasi, temperatur, dan runway gradient. Koreksi terhadap elevasi. Jika dilihat dari nilai H-nya, kita mendapatkan 123. Lalu kita masukkan di rumus FE 1 tambah 0,07 kali H per 300. Lalu kita masukkan nilai H tadi sebesar 123 dan mendapatkan FE sebesar 1,03. Yang kedua, koreksi untuk temperatur. Dengan rumus FT sama dengan 1 tambah 0,01 dikali TR kurang 15 kurang 0,0065 dikali H. Lalu kita masukkan nilai TR, yaitu adalah tadi temperatur rata-rata, dengan nilai H, itu sebesar 123. Maka akan mendapatkan nilai FT sebesar 1,237 meter. Yang ketiga, koreksi untuk kelandaian. Untuk mendapatkan nilai kelandaian atau gradien, maka menggunakan rumus G sama dengan E maksimal atau elevasi maksimal dikurangi elevasi minimal dikali 10%. Jika dilihat dari tabel tadi, kita akan mendapatkan elevasi maksimalnya adalah 119,75 dan elevasi minimumnya adalah 117,30. Maka dikali 10% akan mendapatkan nilai G sama dengan 0,245. Maka dimasukkan lagi ke dalam rumus untuk mencari koreksi untuk kelandaiannya. FG sama dengan 1 tambah 0,1 ditambah dengan nilai G yang sudah kita dapat. Maka akan mendapatkan hasil 1,345. Dengan memperhatikan koreksi-koreksi di atas, panjang runway rancangan dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. LA sama dengan LB kali FE kali FT kali FG. Jika kita memasukkan nilai-nilai koreksi yang sudah kita tentukan tadi, maka LA-nya sama dengan 2690,474 atau sama dengan 2691. Sesuai dengan Aerodrome Reference Code yang direkomendasikan ICAO untuk runway lebih besar dari 1.800 meter, maka diperoleh code number 4 dan code letter D. Dari kategori tersebut, bandar udara untuk existing disyaratkan memiliki lebar landasan kurang lebih 45 meter. Berikutnya, perhitungan lebar runway. Perhitungan lebar runway sesuai yang kita dapat, yaitu code number-nya adalah 4 dan code letternya adalah D, sehingga dapat digambarkan seperti pada gambar yang terlampir. Lalu, perencanaan runway shoulder. Runway shoulder harus disediakan untuk menjamin transisi antara runway dengan perkerasan penuh atau full stretch pavement ke runway strip yang tanpa perkerasan. Shoulder dengan perkerasan melindungi tepi perkerasan runway dan juga membantu mencegah erosi tanah akibat jet blast atau ledakan jet, serta menghindari foreign damage object atau benda asing masuk ke dalam mesin jet. Permukaan shoulder atau bahu
yang berada di sisi-sisi runway harus rata dengan permukaan runway dan transverse slope-nya atau kelandaian melintang. Tidak boleh melebihi 2,5%, sehingga didapatkan nilai runway shoulder berdasarkan quote letter pada tabel, yaitu adalah 60 meter. Selanjutnya, perencanaan panjang dan lebar runway strip. Runway strip merupakan area perpanjangan runway yang bebas dari objek-objek yang dapat membahayakan penerbangan. Perencanaan panjang runway strip dengan sebelum threshold dan setelah runway end atau stopway berdasarkan code number yang telah didapat dengan nilai LS minimum ialah 60 meter. Sedangkan untuk lebar yang direncanakan berdasarkan code number yang telah didapat nilai WS sebesar 150 meter. Selanjutnya, perencanaan runway and safety atau RESA. Pada perencanaan RESA mengikuti rekomendasi sesuai pada tabel dengan minimal panjang 90 meter sehingga diperoleh nilai lebar perencanaannya berdasarkan code number dengan nilai 240 meter. Boleh. Ini aja, Cok. Kita pasang link baru sebelum